Mari sama-sama kita perhatikan contoh soal yang pertama. Nah, jadi contoh soal yang pertama ini ada balok A, B, C, D, di mana pada titik A ini terdapat perletakan sendi dan pada titik C ini terdapat perletakan roll. Ada beban miring 5 ton karena tangannya 3/4, maka dijabarkan menjadi beban horizontal dan vertikal. Ada beban vertikal ke bawah 3 ton dan beban horizontal ke kiri 4 ton. Kemudian di titik D ada beban vertikal ke bawah 4 ton dan beban horizontal ke kanan 4 ton. Nah, ini karena HA-nya ada beban horizontal ke kiri 4 ton dan beban horizontal ke kanan 4 ton, maka tidak terjadi reaksi perletakan horizontal di A ini. Kemudian untuk reaksi perletakannya didapatkan di A ke atas sebesar 1 ton dan di B ke atas sebesar 6 ton. Selanjutnya yaitu menghitung bidang NDM-nya dan juga menggambarnya. Nah, jadi yang pertama kita lihat ada potongan-potongan. Kembali ke slide sebelumnya, jadi ada 3 potongan. Potongan pertama X1 ini digambarkan atau diibaratkan di sebelah kiri, sedikit sebelah kiri B. Kemudian ada potongan X2 ini sedikit sebelah kanan B. Ini lihat arah kanan potongan, dan di X3 ini sedikit di sebelah kanan C dan dilihat ke arah kanan potongan. Jadi ini garis titik-titik ini arah untuk melihat potongannya. Yang pertama untuk potongan X1 kita lihat kiri potongan, di mana pada kiri potongan ini tidak ada beban N. Kemudian untuk di gaya dalam D-nya, nah karena ada gaya horizontal ke atas, gaya vertikal ke atas sebesar 1 ton, maka gaya dalam D-nya sebesar 1 ton di titik A dan di titik B. Karena gaya arahnya ke atas, maka bernilai positif. Kemudian untuk beban atau gaya dalam M-nya, nah ini M itu berarti gaya dikalikan dengan jaraknya. Untuk M itu atau momenturnya berarti ini 1, gayanya sebesar 1 karena searah jarum jam. Kemudian dikalikan jaraknya ke arah B, karena potongannya sedikit sebelah kiri B, maka jaraknya sebesar 4 meter. Jadi 1 dikali 4, maka nilainya sebesar 4 ton meter. Karena ke momennya mengarah ke atas, maka bernilai positif. Selanjutnya itu menghitung potongan X2, di mana potongan X2 ini sedikit di sebelah kanan B. Nah, jadi dilihat bagian kanan potongannya. Kemudian untuk gaya dalam N-nya terdapat ada beban horizontal sebesar 4 ton ke kanan atau tarik. Maka untuk gaya dalam N-nya di titik B ini ada sebesar 4 ton. Karena tarik maka bernilai positif. Kemudian di titik C karena tarik maka positif juga sebesar 4 ton. Kemudian untuk beban D-nya ada beban D vertikal ke bawah ini 4 ton, kemudian ada vertikal ke atas sebesar 6 ton. Nah, jadi didapatkan gayanya sebesar 2 ton ke arah atas. Karena 2 ton ke arah atas, karena jika di sebelah kanan bernilai arahnya ke atas, maka bernilai negatif. Selanjutnya menghitung gaya momennya. Untuk momennya yaitu mengalihkan semua gaya-gaya vertikalnya ini terhadap titik B-nya. Nah, jadi karena sedikit sebelah kanan B, maka BC ini nilainya sebesar 6 meter, CD nilainya sebesar 2 meter. Jadi untuk gayanya yaitu karena ini berlawanan dengan arah jarum jam, karena ini searah jarum jam atau mengarah ke bawah, maka bernilai negatif 4 dikalikan 2 ditambah dengan jaraknya ke B. Nah, itu sebesar 6 ton nanti jika dihitung untuk momen titik B. Kemudian untuk gaya yang di VC ini bernilai 6 ton berlawanan dengan arah jarum jam atau bernilai vertikal ke atas, maka ini 6 dikalikan dengan jaraknya ke B ini. Untuk jaraknya dinotasikan dengan X2, jadi ini untuk potongan X2-nya. Kemudian untuk pertama kali yaitu menghitung momen di titik C, karena atau X2-nya 0, maka didapatkan momen di C-nya ini sebesar negatif 8 ton. Kemudian menghitung momen di titik B,
di mana nilai X2 atau nilai jaraknya itu 6, kemudian dimasukkan ke rumus momen ini, dapatkan momen di titik B sebesar positif 4 ton meter. Nah, jadi untuk arah panahnya ini nanti disesuaikan dengan pergerakan momennya itu apakah nanti di bagian rumusnya ini bernilai positif ataupun negatif. Selanjutnya untuk potongan X3, nah ini potongan X3 ini sedikit di sebelah kanan C, maka untuk jaraknya itu CD sebesar 2 ton. Nah, ini dilihat sebelah kanan potongan. Kemudian di sini ada gaya horizontal tarik 4 ton, maka nilai gaya dalam N-nya sebesar positif 4 ton. Kemudian untuk gaya dalam D-nya ada gaya ke bawah sebesar 4 ton. Nah, ini karena jika dilihat sebelah kanan arahnya ke bawah, maka positif 4 ton. Kemudian untuk gaya momennya yaitu 4, karena ini nanti momennya arah bawah maka bernilai negatif. Kemudian ini min 4 dikalikan dengan S3. S3 ini jaraknya D ke C sebesar 2 ton, maka didapatkan momennya sebesar negatif 8 ton meter. Kemudian digambarkan, kita lihat di bawah ini untuk gambar bidang N, D, dan M-nya. Nah, kita zoom. Nah, ini untuk bidang N-nya, yaitu terdapatnya di titik B, kemudian hingga di titik D, maka untuk nilai N-nya sebesar 4 ton. Kemudian untuk nilai D-nya, nah di titik AB ini nilainya sebesar 1 ton, kemudian BC ini sebesar negatif 2 ton, dan CD ini sebesar 4 ton, maka untuk penggambarannya seperti berikut ini. Nah, jadi untuk bidang N dan D ini jika bernilai positif maka berada di atas balok, jika bernilai negatif maka nilainya di bawah balok. Nah, kemudian untuk bidang M, nah khusus untuk bidang M ini penggambaran besarannya ini yaitu pada titiknya. Nah, ini di titik B, di titik B ini ada 4 ton, kemudian di titik C ini ada negatif 8 ton, seperti ini. Ini 8 ton, kemudian yang dilihat di X3 juga ada sebesar negatif 8 ton. Nah, jadi untuk penggambaran bidang momen ini terbalik. Jika nilainya negatif, maka penggambaran momennya ke atas balok, kemudian namun jika nilai positif, maka penggambaran balok momennya bernilai positif. Nah, ini gambar tegak lurusnya ini pas di titiknya ini titik B, ini titik C. Kemudian dihubungkan dengan garis-garis lurus.